itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun, para sedulur. Jadi tadi di depan ada potongan video terkait daripada pernyataan tokoh kontroversial yaitu Rocky Gerung ya, yang menyatakan bahwasanya program Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian melakukan pembinaan karakter dan etika anak-anak remaja yang terkena yang mengalami perilaku khusus terkait dengan kenakalan remaja ke barak militer, yang mana dikatakan bahwasanya sama Rocky Gerung itu ini adalah cara berpikir yang dangkal ya gitu kan, karena di barak katanya cuma dilatih fisik dan tubuhnya, bukan diajak untuk berpikir. Nah ini saya nggak ngerti ini tokoh seperti Rocky Gerung ini memang ya selalu bikin pernyataan kontroversial. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia mengkritisi, menyerang program-programnya Kang Deddy Mulyadi. Yang menurut saya programnya Kang Deddy Mulyadi ini program nyata, program realistis, program yang betul manfaatnya langsung dirasakan oleh warga dan masyarakat gitu kan. Sedangkan kalau pernyataan-pernyataannya si Rocky Gerung intinya cuma menimbulkan konflik, perselisihan gitu kan, menimbulkan pro dan kontra di publik ya teman-teman. Nah saya nggak ngerti, tapi kenapa kemudian tokoh-tokoh seperti ini selalu dipublikasi, dikasih ruang dan dikasih panggung. Tapi mungkin karena memang kebutuhan pewartaan ya teman-teman. Media sosial butuh kerumunan, butuh orang yang kemudian datang. Nah tokoh-tokoh kontroversial seperti inilah yang kemudian mengundang orang kemudian untuk datang ya, karena senang cuman dengar hal-hal yang kontroversial saja gitu kan. Realistisnya manfaatnya untuk kita apa gitu kan, manfaat nyatanya juga nggak ada, manfaat untuk membentuk karakter dan pemikiran kita pun nggak ada. Adanya adalah semangat kemudian untuk menyerang orang lain ya, melalui perkataan. Kalaupun misalnya dia di perdebatan ataupun di diskusi cuman menggunakan diksi ataupun kepandaian dia untuk berbicara untuk mempermalukan lawan bicaranya. Nah, seperti itu gitu kan. Dan Kang Deddy Mulyadi sepertinya agak terpancing ya, sampai kemudian mengungkapkan menurut dia nggak masalah kalau dikatakan kemudian dia gubernur yang cara berpikirnya dangkal. Selagi dangkal kata Kang Deddy Mulyadi, tapi kemudian bisa menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang kemudian manfaatnya banyak untuk masyarakat, nggak apa-apa kata Kang Deddy Mulyadi. Tapi untuk apa daripada kemudian dalam tapi cuma menenggelamkan orang. Nah ini betul sekali ya ungkapannya Kang Deddy Mulyadi. Bahkan si Rocky Gerung ini mengatakan bahwasannya penontonnya Kang Deddy Mulyadi itu berbahaya karena memang berpikirnya dangkal gitu kan, dan menonton komoditas yang ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah dia sendiri kemudian nggak berkaca pada dirinya sendiri, apa komoditas yang dia tampilkan. Komoditasnya dia kan cuma perkataan, kata-kata gitu, omon-omon gitu kan. Yang hasilnya adalah kemudian konflik, perselisihan, hasilnya adalah kemudian kebencian ya, itu yang ditanamkan kan seperti itu. Pastinya di sini kadang ya yang pengen ditarik di sini kan kemudian targetnya adalah kemudian orang-orang pendukungnya Kang Deddy Mulyadi ya, yang jumlahnya banyak, fansnya Kang Deddy Mulyadi yang banyak. Pastinya memang dipancing kemudian untuk mengomentari, datang melihat pernyataan tersebut. Intinya jangan sampai kita, kalau kemudian kita itu warga Jawa Barat yang memang merasakan efek kinerjanya Kang Deddy Mulyadi gitu kan, kebaikan beliau, nggak perlu kita komeni, kita abaikan aja gitu kan. Jangan sampai kita dipancing itu memang inginnya gitu kan, biar datang kita ramai nonton, kasih komentar yang buruk. Akibatnya videonya itu semakin, konten tersebut si Rocky Gerung semakin populer nanti di mata algoritma YouTube. Dan ketika semakin populer dia akan selalu mendapatkan rekomendasi, dicarikan orang-orang yang memang kemudian satu frekuensi ya sama dia, punya minat yang sama gitu kan. Ya itu ya teman-teman ya.
Kalau Kang Deddy Mulyadi kan programnya jelas banget gitu kan. Dia nggak cuma nomon-nomon, kerja nyata, di mana sebegitu banyak sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi di Jawa Barat yang ada bangunan liarnya ditertibkan. Dulu gimana gitu kan, sepertinya ada pembiaran. Dikala di tangannya Kang Deddy Mulyadi nggak banyak omon-omon, langsung turun tangan, realistis, dibongkar semua tanpa ada konflik yang berarti gitu kan, dikasih uang kerahiman. Ini luar biasa sekali gitu kan. Kemarin barak militer, didik karakternya, bukan dilatih jadi sebagai militer gitu kan, didisiplinkan, paling enggak didisiplinkan waktu tidurnya. Karena anak-anak ini kan memang kalau yang sudah kelakuannya bandel, pulangnya malam, pulang pagi, nggak berangkat ke sekolah, itu kan nggak bisa, nggak masuk ke kasus pidana, adanya cuma dididik karakternya. Dan ini tampak ya ketika kemarin anak-anak tersebut dididik selama kemudian berapa, ada sekitar 15 hari ya, ada yang 30 hari, 15 hari ya, tampak mereka kemudian baris berbaris gagah, kemudian jadi paskibra di upacara di Gedung Sate, luar biasa sekali gitu kan. Dan tampak Kang Deddy Mulyadi ngasih semangat mereka, bahkan yang mau kemudian bersekolah di Bandung akan diasuh oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi juga jelas-jelas ya memberikan bonus 25 juta buat para siswa yang jadi paskibra kemarin gitu kan. Juga para pembimbingnya dikasih juga kan 50 juta gitu kan. Ini luar biasa, dia nggak pelit-pelit, nggak cuma sekedar omon-omon. Kita nggak tahu efeknya apa, dia cuma untuk kepentingannya diri sendiri, kepuasan dia bicara, si RJ ini kan, kepuasan dia berbicara, kepuasan dia mempermalukan orang, kepuasan dia nyerang orang lain, tanpa kemudian dia berkaca pada dirinya sendiri. Kalau dia mengatakan bahwasannya itu dangkal cara berpikirnya, bahkan saya pikir dia lebih dangkal lagi gitu kan, yang menenggelamkan orang, generasi muda yang kemudian jadi pendukung dia, jadi fan dia gitu kan. Cuman akhirnya jadi orang yang cuman berangan-angan, pandai berbicara gitu kan. Dan Kang Deddy ini melakukannya dengan kerja yang realistis gitu, nggak banyak teori, nggak banyak bicara. Kang Deddy langsung turun tangan, sekaligus kemudian dia juga orangnya dermawan gitu kan, nggak kemudian nggak disimpan gitu aja harta dia itu kan. Dia yang punya rezeki dia dari Allah Subhanahu Wa Taala dibagi buat orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Ini komplit gitu kan. Tampaknya sih kalau saya lihat mungkin ini dari aroma atmosfer politik ya, sikapnya Rocky Gerung. Karena memang saya pikir dengan meningkatnya popularitas Kang Deddy Mulyadi yang melewati wilayah Jawa Barat, batas-batas wilayah Jawa Barat gitu kan, karena tersebar di seluruh pelosok Indonesia, pastinya banyak yang khawatir dengan popularitasnya yang semakin hari semakin menanjak. Dan tentunya kalau kaitannya dia popularitasnya meningkat, nah kalau kemudian ada pilkada atau apa, ataupun pemilihan yang lain, pastinya elektabilitasnya juga pastinya tinggi. Sekedar teman-teman tahu, Jawa Barat itu salah satu provinsi yang penduduknya terbanyak di Indonesia. Jawa Barat itu satu provinsi penduduknya 58 juta. Potensinya besar sekali gitu kan. Yang jelas memang penduduk Indonesia sendiri cuma sekitar 390 juta dan hampir seperlimanya sendiri ada di Jawa Barat. Bayangkan semua penduduk Jawa Barat itu saat ini lagi kemudian gembira-gembiranya mendapatkan pemimpin gubernur yang betul-betul merakyat, betul-betul perilakunya, betul yang tindakannya itu betul-betul dilakukan betul-betul untuk kemajuan kesejahteraan untuk masyarakat Jawa Barat. Nah ini luar biasa sekali. Nah kalau untuk Rocky Gerung sendiri ya, mungkin teman-teman bisa menganalisa itu kenapa gitu kan, kayak orang kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba yang disergap itu program-programnya Kang Deddy. Dan Kang Deddy sepertinya saya minta juga kita semua berharap nggak terpancing. Nah, karena nggak selevel gitu Kang Deddy dengan Rocky Gerung cuman permainan kata, diksi gitu kan. Kalau Kang Deddy ini gubernur, ini milik semua warga Jawa Barat gitu kan. Saya juga warga Jawa Barat ya, dari Cianjur Jawa Barat, sekalipun saya bukan asli Jawa Barat, saya tinggal di Cianjur Jawa Barat. Ya kita nggak perlulah Kang Deddy kemudian terpancing-pancing, sudah abaikan aja untuk kemudian mempermalukan orang seperti itu, ya nggak usah ditanggapi, selesai gitu kan. Karena dia nanti malah tambah populer gitu kan. Gitu aja. Nah itu aja teman-teman, moga-moga informasinya ini bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.